Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sedikit kasih penjelasan bagaimana cara kerja sistem AC itu, nanti urutannya dari mana, dan kemarin ini banyak sekali dari teman-teman SMK yang eh, nanya ke kita ya, bagaimana cara kerja sirkulasi freon AC. Nah, kebetulan di sini ada unit mobil Suzuki Karimun, kita lepas semua karena mobil ini diganti magnet clutch, kompresornya bunyi ngorok, terus ada kebocoran di seal valve. Nah, jadi kita turunin semua biar nanti kita dicek di bawah. Nanti setelah kita cek keseluruhan gak ada yang bocor, kita rakit ulang di unit mobil. Nah, jadi tampilan AC mobil unit Karimun Estilo seperti ini. Sangat simple untuk rangkaian AC mobil seperti ini. Dari kompresor, kondensor, sama evaporator di situ. Nah, jadi buat teman-teman SMK di sini yang mau praktek di alat trainer, kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Yang pertama, pengenalan komponen. Yang pertama ini adalah kompresor. Kompresor itu terdiri dari beberapa part. Yang pertama kompresor itu sendiri, terus yang kedua adalah puli magnet clutch atau magnet clutch set. Magnet clutch set ini ada 3 bagian. Yang pertama centerpiece, terus yang kedua puli, dan yang ketiga adalah spool. Nah, di kompresor ini nanti fungsinya buat mensirkulasikan refrigerant atau freon. Dari kompresor nanti akan menuju ke selang pres. Nah, selang pres ini ukurannya setengah in. Dari selang setengah nanti masuk ke kondensor. Nah, di sini kondensornya tampilannya seperti ini. Nah, dari kondensor ini fungsinya buat ibarat kata kalau di mobil itu radiator mesin, buat pendingin mesin. Nah, kalau di AC ini kondensor fungsinya buat pendingin refrigerant. Jadi untuk melepas panas refrigerant, karena dari kompresor dipompa ke kondensor, dari kondensor itu udah tekanan tinggi, panas. Maka di depan kondensor di sini sama radiator itu ada extra fan. Extra fan itu fungsinya buat mendinginkan kondensor ini. Supaya apa? Supaya refrigerant yang sirkulasi di kondensor ini nanti akan keluar di nepel pipa 3/8. Nah, bentuknya di sini adalah gas. Refrigerant itu gas. Jadi gas itu muter di kondensor, didinginkan sama kipas atau extra fan. Nanti keluarnya melalui pipa 3/8. Ini pipa kecil, ini output. Sebelum keluar ke pipa, maka di sini ada filter dryer. Nah, filter dryernya ini udah terletak sama kondensor. Udah satu kesatuan, udah kayak Avanza. Di sini filternya filter kasa seperti es lilin. Dia bentuknya memanjang, putih. Tempatnya di sini itu beda kayak yang tabung buat mobil Kijang. Itu kan tabungnya R134 tancap. Nah, karena di sini udah letaknya di kondensor, maka filter dryernya seperti ini, silikanya berada di sebelah sini, masuk kayak es lilin seperti itu. Nah, karena refrigerant di sini muter terus disaring sama filter ini, terus nanti outputnya keluar di pipa 3/8 di sini. Keluar pipa 3/8, maka di sini ada pentil high press, tekanan tinggi, ini pentil high pressnya. Lalu ke ekspansi, menuju ekspansi. Nah, di sini terus. Sebelum menuju ekspansi, maka di sini ada switch, pressure switch. Itu bisa dikatakan ada yang menyebutnya LPS, ada yang menyebutnya HPS. LPS itu fungsinya buat sensor tekanan. Nah, jadi kalau tidak ada freon di dalam jaringan AC, maka bisa dipastikan kompresor sama extra fan itu tidak akan bisa berfungsi. Nah, ini fungsinya buat pendeteksi tekanan. Jadi biar kompresornya aman ketika nggak ada oli sama freon di jaringan AC. Nah, di sini macam-macam LPS ya, ada yang kaki 2, ada yang kaki 3, ada kaki 4. Kebetulan untuk mobil ini ada kaki 3. Nah, untuk penjelasan LPS kita udah pernah buatkan videonya sama kaki-kakinya. Untuk penjelasan LPS kaki 4 sama rangkaiannya kita udah pernah buatkan diagramnya. Nah, dari pipa 3/8 di sini ada ekspansi. Nah, di sini ada ekspansi. Ekspansi itu fungsinya buat apa? Ekspansi itu terletak sebelum di sini ya.
sebelum menuju ke evaporator. Nah, di sini ekspansinya seperti ini. Fungsinya ekspansi buat merubah tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara bahasa kebumennya itu untuk merubah panas menjadi dingin. Nah, jadi freon yang di pipa 3/8 di sini ngalir, nanti setelah melalui ekspansi, ini kan pipa 3/8. Nanti setelah melalui ekspansi, maka di sini udah freonnya menjadi dingin. Udah cair bentuknya. Bukan lagi gas. Nah, tadi karena di kondensor panas, di sini panas, yang keluar di pipa 3/8 ini udah mulai anget, udah anget, nggak panas kayak yang di kondensor, ini udah mulai anget. Lalu pas setelah melalui expansion valve, maka di sini udah bentuknya cair, udah dingin. Nah, fungsinya evaporator ini buat kalau cara bahasa kebumennya itu buat nampung dingin. Jadi kalau dinginnya ditampung di evaporator, nah di sini evaporator itu kebalikannya kerjanya sama kondensor. Di sini buat nampung dingin. Nah, bahasanya seperti itu biar gampang. Lalu di sini ada blower. Nah, blower itu fungsinya buat menghembuskan udara. Jadi udara yang di dalam kabin mobil itu ditarik lalu dihembuskan nabrak evaporator. Nanti keluarnya dari sini. Nanti pas angin yang keluar dari blower itu udah dingin karena di antara blower itu ada evaporator. Jadi blower menghembuskan angin, sedangkan evaporator di sini dingin. Nanti keluar anginnya yang dikisi-kisi akan terasa lebih dingin. Nah, lalu dari evaporator di sini akan ketarik oleh kompresor low press atau tekanan rendah pipa 5/8. Nah, ini pipa 5/8 ini keluaran dari ekspansi juga di sini. Di sini yang 3/8 masuk, terus yang lubang besar ini 5/8 ini keluar isep. Bahasanya itu tekanan isepnya. Menuju ke pipa, di sini pipa besar. Di pipa besar ada pentil low press. Nah, fungsinya di sini buat isi freon, terus buat mengukur tekanan low pressnya berapa PSI. Lalu menuju ke selang 5/8 di sini. Oke, udah menuju selang 5/8. Di sini ada nempel lagi ke kompresor, ke isep lagi. Nah, jadi di kompresor ini ada dua valve. Yang pertama valve 5/8 itu yang besar, dan valve yang kecil itu setengah. Jadi yang 5/8 itu isep atau low press, tekanan rendah, itu biasanya kalau di analyzer warnanya biru itu. Nah, ini jalurnya. Terus yang setengah ini high press, tekanan tinggi. Nah, jadi low pressnya itu buat isep, high pressnya ini buat tekanan, semburan. Jadi ngisep sama sembur. Nah, jadi freon itu di jaringan AC cuma sirkulasi saja. Dari kompresor, isep, kondensor, dryer, lalu ke pipa, ke evaporator, ke ekspansi, diisep lagi sama pipa 5/8. Terus jadi muter seperti itu. Sama oli juga di sini. Di kompresor harus wajib ada oli. Nah, ini centerpiece-nya tadi kita lepas. Di sini sirkulasi terus. Puli ini nanti fungsinya buat meneruskan putaran mesin ke as kompresor. Nah, jadi di sini nanti ada fan bell yang ke unit mesin. Jadi nanti ketika AC dinyalakan, maka centerpiece akan menghubungkan ke as kompresor bersamaan putaran puli. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu cara kerjanya. Cukup simple sebenarnya rangkaian AC seperti ini. Nah, untuk kelistrikannya karena ini menggunakan ECU ya, modul LPS-nya 3 kaki, terus dari kompresor, extra fan, LPS, kita udah pernah buatkan juga diagramnya, tutorialnya, langkah-langkahnya itu kurang lebihnya sama seperti yang ada di video-video sebelum ini. Oke, jadi cukup simple penjelasan atau rangkaian unit AC mobil ketika kita turunkan semua di luar seperti ini. Sebenarnya sangat simple AC-nya seperti ini. Oke. Nanti untuk pengecekan high press dan low press-nya ataupun pemasangan AC baru di pipa 3/8 sama pipa 5/8 di sini. Nah, kita kasih tekanan misal seperti ini. Ini posisi kita kasih tekanan 215.
seperti ini. Oke ya, jadi penjelasannya cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang perlu mungkin dari teman-teman kita mau yang ada ditanyakan, silahkan bisa komentar. Dan jika video ini bermanfaat, bisa tekan tombol like dan share-nya ke teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.